Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'attilat wa idzal wuhushu hujirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma qaddamat alifat nafsum ma akhdarat. Surat ini namanya surat At-Takwir. Apa? Ayatnya ada berapa? 29. Ada berapa? Turunnya di Mekah, maka disebut ayat Makkiyah. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari dilipat, luffifat, dilipat, wa dhahaba binuriha, dan matahari pergi dengan hilang dengan cahayanya. Artinya matahari hilang, cahayanya juga hilang. Ini bahasa Arab kalau asyamsu itu perempuan, matahari itu kalau qamar bulan laki-laki. Padahal kalau kita pantas qamar bulan perempuan sih ya. Ya enggak? Pantas-pantasnya rembulan itu perempuan, matahari itu laki-laki. Tapi enggak. Kalau bahasa Arab enggak. Matahari itu perempuan. Idza syamsu kuwirat. Itu perempuan tuh. Kuwirat ada tatanisnya. Kalau rembulan malah laki-laki. Wa idzan nujumu kadarat, dan ketika bintang-bintang berguguran, inqadat wa tasaqatat, dan berguguran alal ardi, di atas bumi. Percaya enggak? Kita percaya enggak nanti di suatu ketika nanti matahari hilang, bintang-bintang jatuh di atas bumi? Percaya enggak? Benturan satu sama lain, benturan. Pelan itu benturan. Bintang dengan bintang tabrakan, bumi dengan bintang tabrakan, hancur berkeping-keping. Wa idzal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung dijalankan, jadi gunung nanti terbang gunung tuh. Dhahaba biha, dhahaba pergi biha dengan gunung, an wajhil ardi, dari muka bumi. Gunung hilang dari muka bumi. Fasarat haba'am mumbatha, jadilah gunung itu debu yang bertaburan. Debu yang gunung segitu besarnya nanti akan jadi debu yang bertaburan, itu pecah, remuk jadi kecil-kecil. Wa idzal 'isharu 'uttilat, dan ketika nanti onta yang sedang hamil, onta yang sedang hamil itu harganya mahal. Onta yang sedang hamil itu harganya. Tapi ketika sudah kiamat datang, onta yang sedang hamil pun ditinggal oleh pemiliknya. Ya, kalau zaman sekarang contohnya mobil, rumah yang bagus pun ditinggal oleh miliknya. Kalau kekayaannya ditinggal lah ketika nanti hari kiamat datang. Nah, ini dalam Al-Quran dikatakan orang Arab yang melihara onta sedang hamil kan senang tuh. Kita lagi mau melahirkan 2 anaknya atau itu, kalau sudah hari kiamat ditinggal onta yang sedang tinggal sebentar lagi hamil itu, sebentar lagi melahirkan, ditinggal. Barang berharga itu kan barang berharga tuh. Kalau di kita sekarang mobil, rumah bagus, uang tinggal udah. Tu'tilat ay turikat, ditinggal, bila ra'in, tanpa penggembala, au bila halabin, atau tanpa dipersujunya, lima dahahum minal amri, lima karena suatu dahahum yang sangat memberatkan kepada mereka, minal amri segala sesuatu, wa illam yakun malun a'jiba ilaihim minha, walaupun tidak ada harta yang paling disenangi melebihi ansyar. Wa illam yakun, walaupun tidak ada malun, harta kekayaan, a'jiba ilaihim, yang dikagumi, ilaihim kepada orang-orang manusia, minha daripada onta yang sedang hamil. Walaupun onta yang sedang hamil itu paling berharga, ditinggal. Wa idzal wuhushu husyirat, dan ketika binatang-binatang buas, harimau,
apalagi gajah, ular dikumpulkan, jumi'at dikumpulkan ba'dal ba'ti setelah dibangkitkan dari kuburan, liaqtasil ba'dim min ba'd thumma tasiru turaban, agar satu sama lain membalas, thumma tasiru turaban, kemudian menjadi tanah. Jadi nanti di akhirat itu binatang dengan binatang, siapa yang menyakiti harus dibalas. Misalkan harimau makan kancil, kancil suruh balas. Harimau makan kambing, kambingnya suruh balas kepada harimau. Tapi kalau sudah terbalas semua, jadi tanah, semua jadi tanah. Binatang jadi tanah semua. Kalau manusia tidak, nggak jadi tanah. Kalau manusia yang baik masuk surga, yang jelek masuk neraka. Kalau binatang tidak, kalau sudah saling membalas, sudah saling pur gitu, pur itu pas-pasan gitu, kesalahannya pas-pasan, maka semua akan menjadi tanah. Wa idzal biharu sujirat bitakhfif wa tasydid. Boleh dibaca wa idzal biharu sujirat bitakhfif, wa idzal biharu sujirat. Boleh dibaca wa idzal biharu sujirat bitasydid. Kalau takhfif namanya tidak tasydid, kalau tasydid sujirat. Kalau takhfif gimana? Sujirat gitu. Bitahwa tasydid au qadat fasarat nar. Wa idzal biharun, ketika laut sujirat dinyalakan, ya Allah, laut jadi api nantinya. Au qadat dinyalakan, fasarat naron, maka laut itu menjadi api. Wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa itu dikumpulkan, kulinat dibarengkan, biasanya dengan jasadnya masing-masing. Dan nanti kita di hari kiamat itu, roh kita kembali ke jasad kita masing-masing. Hidup lagi nanti, bangkit lagi seperti sekarang ini. Ada jasadnya gitu. Jadi rohnya itu kembali ke jasad, kemudian bangkit dari kuburan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika anak-anak yang dikubur hidup-hidup. Jadi orang Arab itu kalau punya anak perempuan malu rasanya punya anak perempuan itu. Kalau punya anak laki-laki bangga. Wah, bangga, saya punya anak laki-laki, lahir tadi malam, sehat. Kalau punya anak perempuan malu. Kata istri, kamu udah melahirkan? Iya. Laki-laki perempuan, itu malu. Kalau ngajak perempuan malu. Nah, oleh karena itu tradisi orang Arab sebelum Islam, anak perempuan lahir langsung dikubur hidup-hidup. Karena menanggung malu kalau punya anak perempuan itu. Hina, rasanya hina anak perempuan itu. Jadi dikubur hidup-hidup. Nah, nanti di akhirat, di hari kiamat, anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup akan ditanyai oleh Allah. Kenapa kau dikubur hidup-hidup? Jawabnya, ya entah, bapak saya itu yang ngubur. Jadi bapaknya yang berdosa. Wa idzal mau'udatu, dan ketika anak-anak yang dikubur, al-jariyah, anak kecil perempuan, tudfanu, dikubur, hayatan, karena malu, khaufal 'ari, takut apa? Takut ya celak. Wal hajah su'ilat, dan ditanyain, tabkitan liqatiliha, tabkitan untuk apa? Bahasa Indonesia meleh-melehakan apa bahasa? Meleh-melehakan apa bahasa? Jawab. Meleh-melehakan bahasa Jawa, meleh-melehakan bahasa Indonesia apa? Apa? Menyanyi, bukan menyanyikan, bukan. Apa Nazar enggak ada. Tabkitan. Mempermalukan aja apa? Mempermalukan bukan malu, bukan. Meleh-melehakan itu apa namanya? Apa? Jadi anak yang dikubur itu nanti ditanya oleh Allah. Malaikat tanya, kenapa kamu dibunuh? Itu maksudnya untuk mempermalukannya boleh, atau Malaysia pergi ke sana. Jadi maksudnya orang tuanya yang nantinya yang bertanggung jawab kan. Kenapa kamu dibunuh wahai anak kecil? Kenapa kau dikubur hidup-hidup? Ini maksudnya apa? Supaya orang tuanya bukan malu apa?
Oh, tabkitan menyindir, bukan menyindir. Membuka, melehakkan. Bahasa Jawa melehakkan. Mana Iksan kenapa pergi sih? Iksan kenapa pergi? Apa? Karo Akram? Apa? Maksudnya supaya kembali kepada yang membunuhnya itu. Yang ditanyain si anak kecilnya, kenapa kamu dibunuh? Kenapa kamu dikubur hidup? Nah, itu pertanyaan itu tabkitan. Tanggung jawab. Iksan panggil. Kenapa pergi sih? Ada seorang sahabat namanya Qais bin Asim datang kepada Rasul. Apa? Melelehkan, bahasa Indonesia apa? Melelehkan, tabkitan. Ada seorang sahabat namanya Qais berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni wa'atu banatin fil jahiliyah. Saya waktu zaman jahiliyah mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan saya. Rasulullah jawab, atik an kulli wahidatin minhunna raqabah. Kamu harus memerdekakan satu budak setiap satu anak yang dikubur. Kalau kamu ngubur anak berapa? Ngubur anak 3 ya harus membebaskan budak 3. Ihsan melahirkan apa bahasa Indonesia? Ihsan, kenapa pergi sih? Apa? Tabkitan, bahasa melehkan bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia apa? Ya boleh juga mempermalukan, tapi bukan mempermalukan, bukan. Bukan malu, apa? Mempermainkan. Bukan. Anak yang dikubur hidup-hidup perempuan zaman jahiliyah, nanti di akhir ditanya, kenapa kamu dikubur? Kenapa kamu dibunuh? Siapa yang bunuh? Bapak saya. Jadi maksudnya tanya itu yang ditanya anak perempuannya, tapi maksudnya tabkitan liqatiliha. Mempermalukannya. Ya hampir saya mempermalukan, tapi sebenarnya menakutkan yang paling tepat tuh. Supaya yang mengubur tuh ketakutan itu. Tabkitan, mempermalukan aja gitu. Ya mempermalukan deh. Tapi bukan masalah, bukan malu, enggak malu, takut nanti si ayahnya yang ngubur tuh takut. Yang ditanyai anak kecil yang dikubur, tapi maksudnya tujuannya untuk ayahnya yang ngubur itu apa? Ayah untuk mengancam ayah. Iya. Diminta bertanggung jawab. Yang permalukan boleh sebentar dulu. Ditanyakan begini. Bi ayyi dzambin qutilat wa quri'a bi kasrita bi ayyi dzambin qutilti. Ada kalau hikayat lima takhatu bi wajabuha antaqul qataltu bila qutiltu bila dzambin bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa? Dosa apa sehingga kamu dibunuh? Atau dia dibunuh? Maka boleh dibaca kutilat, dia dibunuh. Boleh dibaca kutilta, kamu kalau baca kutilta dibunuh. Kalau kutilat dibunuh si mau'udah. Kutiltu bila dzambin. Anak kecil nanti akan jawab itu. Kutiltu, saya dibunuh bila dzambin, tanpa ada dosa apa-apa. Saya dibunuh oleh orang tua saya, oleh ayah saya tanpa dosa. Sampai sahabat Umar juga pernah membunuh anak perempuan sudah usia 6 tahun, sudah besar. Jadi waktu itu istrinya melahirkan, sahabat Umar lagi berburu di padang pasir, perempuan akhirnya dititipkan ke orang lain jauh. Nah, terus
Sayyidina Umar datang, oh kamu sudah melahirkan? Iya. Apa perempuan? Sudah dikubur? Sudah. Kata istrinya, sudah saya kubur. Perempuan. Sudah lama, sudah 6 tahun, dipanggil, diambil anak perempuannya yang dititipkan itu. Istrinya bilang, ini anak saya yang dulu lahir, sebenarnya tidak saya kubur, tapi saya titipkan. Itu oleh Sayyidina Umar, walaupun sudah 6 tahun, 7 tahun dikubur itu. Luar biasa itu zaman jahiliyah. Karena malu, merasa gengsi, merasa asor, merasa rendah, aib. Wa idzas samaa'u kushitat. Ini juga ayat ini juga tabkitan kepada masyarakat jahiliyah. Paham enggak? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, juga ayat ini tujuannya untuk mempermalukan orang Mekah yang masih hidup. Nanti akan ditanyakan itu. Wa idzas samaa'u kushitat, dan ketika langit ditarik, nuzi'at an amakiniha, ditarik dari tempatnya, kama yunza'ul jildu 'anil syati, seperti ditariknya kulit dari kambing. Nanti langit itu runtuh. Nah, akan ditarik langit itu kayak seperti orang narik kulit dari kambing gitu, dikelotok, ditarik. Wa idzal jahimu su'irat. Boleh su'irat. Wa idzal jahim, dan ketika neraka jahim, an-nar neraka, su'irat, dinyalakan, bitakhfifi su'irat, wa tasydidi su'irat, ujjijat, dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga didekatkan, kuribat li ahliha, didekatkan kepada ahli penduduk surga, liyadkhuluha, agar mereka masuk ke surga. Wajabu idza awal surah wa ma utifa 'alaiha, jawabnya idza, ketika jawabnya ini, alimat nafsum ma ahdarat. Jadi balik lagi nih, nanti ketika matahari dilipat, ketika bintang-bintang berjatuhan, ketika gunung-gunung hancur, ketika onta yang hamil ditinggal oleh pemiliknya, ketika binatang buas kumpul, ketika lautan menjadi api, ketika jiwa dikembalikan ruhnya, ketika anak kecil yang dibunuh ditanyain kenapa kamu dibunuh. Wa idzas suhufu nusyirat, dan ketika lembaran amal dibuka, ya dibuka, kemudian langit pun ditarik, neraka jahim dinyalakan, surga diperdekat. Maka jawabnya ketika jawabnya alimat nafsum ma ahdarat. Alimat maka mengetahui, nafsun setiap orang, ma ahdarat apa yang telah diamalkan. Alimat nafsun kullu nafsi waktu hadhil madhkurat wa huwa yaumul qiyamah. Alimat nafsun, alimat tahu nafsun setiap orang, kullu nafsin setiap orang, waktu hadhil madhkurat, waktunya kapan nih? Ketika tadi, yaitu wa huwa yaumul qiyamah. Ma ahdarat apa yang telah diamalkan oleh nafas, min khairin dari amal baik, wa syarrin dan amal jahat. Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnasi wal laili idza as'asa was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyil makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil 'alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yasha Allahu Rabbul Alamin. Fala uqsimu, la zaidah, lanya enggak ada maknanya. Maka fala uqsimu maknanya apa? Fala uqsimu maknanya saya bersumpah. Padahal ada lanya. Lanya itu enggak ada artinya. Zaidah, paham enggak? Kalau bukan zaidah di mana saya tidak bersumpah. Lanya adalah Lanya ini la zaidah, tidak ada artinya. Jadi jangan diartiin. Fala uqsimu, saya bersumpah. Lanya enggak ada artinya nih. Fala uqsimu, maka saya bersumpah bil khunnasi, dengan bintang,
Al-jawaril kunnas hiya nujumul khamsah, bintang yang 5, yaitu Zuhal, Mushtari, Marikh, Zuhrah, Atarid. Ada enggak? Apa enggak maknanya itunya? Nanti dia. Ya maknanya bahasa Indonesianya ngerti enggak? Bahasa Indonesianya itu bahasa astronominya. Zuhal itu apa? Zuhal itu apa Zuhal itu? Nanti dilihat. Ada bintang Pluto, ada Cancer, ada nanti dilihat nanti. Zuhra bunga ya. Zuhra itu apa? Atarid kalajengking. Ada kan kalajengking ya? Ya. Scorpio ya. Nanti dilihat. Maka saya bersumpah dengan bintang-bintang, yaitu tadi Scorpio, Cancer, apa lagi? Theo, Libra. Lah ya itu ayo. Cocokkan. Lihat komusnya. Nizar ya. Komus dilihat. Zuhal, Mushtari, Marikh, Zuhra, Atarid. Takhannus bidhammin nun ay tarji'u, kembali, fi majroha, dalam perjalanannya, dalam tempat perjalanannya, waro'aha, di belakang bintang itu, bainama nar najm, di mana kita melihat bintang, fi akhir burji, pada akhirnya buruj, id karra raji'an, ketika pulang, ila awali, kepada awal, ke tempat awalnya, watakannus bikasrin nun, watuknis ya, tadkhulu fi kinasiha, ay taghibu fil mawadi allati taghibu fiha, ay taghibu, hilang, fil mawadi, dalam tempat, allati taghibu fiha, yang di sana bintang-bintang menghilang. Fala uqsimu bil khunnas, saya bersumpah dengan bintang-bintang, al jawaril kunnas, bintang yang berjalan, al kunnas, yang kembali kepada tempatnya, kepada tempat kembalinya. Wal laili idza as'as, wal laili, dan demi malam, idza as'asa, ketika datang kegelapan, au adbar, aqbala bidzalami, au adbar, was subhi idza tanaffas, was subhi, dan demi waktu subuh, idza tanaffasa imtadda hatta yasir naharon, ketika tanafasa, memanjang, demi waktu subuh ketika memanjang, hatta yasir naharon, sampai menjadi siang. Innahu, sesungguhnya, bayinan, yang terang benderang, innahu, sesungguhnya Al-Quran, innahu ayil qur, innahu, sesungguhnya Al-Qur, itulah qaulu rasulin, ucapannya utusan karimin, yang mulia, alallahi, bagi Allah, wa huwa Jibril, udhifa ilaihi linuzulihi bihi, udhifa, dinisbatkan Quran, ilaihi, kepada Jibril, linuzuli, karena turunnya Jibril, bihi, membawa Quran. Jadi Quran itu adalah yang membawa siapa? Jawab. Yang membawa siapa? Jibril itu rasulun karim, dzi quwwatin, yang mempunyai kekuatan. Malaikat Jibril itu mempunyai ay syadidil quwa, sangat kuat, inda dzil arsy, di sana tempatnya, di sebelahnya arsy, dzil arsy ayallahi taala, makin di makanatin muta'alliqin bihi, inda di makanatin, yang mempunyai tempat yang mantap, tempat yang kuat, Jibril itu, muta'allaqun bihi, inda muta'in thamma, muta'in, yang ditaati, thamma ay tuti'uhul malaikah, para malaikat di langit semua taat kepada Jibril, semua malaikat taat kepada muta'in, ditaati, thamma, di langit, di sana di langit, aminin alal wahyi, aminin, yang dipercaya, al wahyi, membawa wahyu. Jibril dipercaya oleh Allah membawa wahyu. Kenapa dipercaya? Karena Jibril amanah, tidak akan menambahi satu huruf pun dan tidak akan mengurangi satu huruf pun. Gak mungkin Jibril bawa wahyu dari langit, wah ini merugikan Muhammad nih, jangan saya sembunyikan, gak mungkin. Malaikat Jibrilnya juga amin, Nabi Muhammadnya juga amin. Aminnya gak panjang, amin, maknanya dipercaya. Tapi kalau waladhdallin, aminnya hanya panjang, amin, maknanya istajib du'aana. Beda. Amin itu isim fi'il namanya. Tapi kalau amin isim maf'ul, bermakna maf'ul. Amin syibhul maf'ul, yang dipercaya, ay ma'mun. Amin ay ma'mun, dipercaya, orang yang dipercaya. Jadi malaikat Jibril juga malaikat yang dipercaya membawa wahyu,
Kenapa dipercaya? Karena malaikat Jibril tidak mungkin mengurangi atau menambah. Nabi Muhammadnya juga orang yang amin juga. Nabi Muhammad ketika wahyu turun pasti disampaikan kepada umat, kepada sahabat. Walaupun wahyunya mempermalukan dirinya seperti kemarin itu. Abasa wa tawalla, Muhammad mukanya cemberut, wa tawalla dan berpaling, anjaul amal kedatang orang buta. Tapi Nabi Muhammad disampaikan. Karena ini amanat. Padahal surat itu merugikan Nabi Muhammad kan? Kamu dapat surat isinya dimarahin, dibacakan enggak sama orang lain? Enggak kan, malu kan, disembunyikan. Kalau Nabi Muhammad tidak, apa yang diterima dari Allah wahyu disampaikan kepada sahabat. Walaupun isinya menegur, mengkritik, menegur, menyalahkan Nabi Muhammad. Muta'in thamma tuti'uhul malaikah, taat kepada malaikat Jibril. Siapa? Ma'al malaikat, itu para malaikat fis samawati, di langit, amin, yang dipercaya, ala wahyu, membawa wahyu. Wa ma sahibukum, dan tidaklah temanmu itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atfun ala innahu ila akhir muqassam alaih. Wa ma sahibukum, dan tidaklah teman kamu itu bimajnunin, orang yang gila, kama za'amtum, seperti kamu kira. Jadi di sini tegas sekali ayat Quran ini bahwa Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril yang dipercaya dari Allah yang dari sebelahnya arasy dari Allah, dibawa kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan orang wa ma sahibukum bimajnun. Nabi Muhammad temanmu itu, teman kamu, wahai orang Mekah, maksudnya wahai orang Mekah, teman kamu itu bukan orang gila, yaitu Nabi Muhammad. Walaqad ra'ahu, dan telah melihat Nabi Muhammad, melihat malaikat Jibril, ala surati, sesuai dengan bentuknya malaikat Jibril, allati khuliqa 'alaiha, yang diciptakan. Dan Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Pernah itu. Wah, besar, enggak ukuran pokoknya. Bil ufukil mubin, di dalam ufuk, jadi arah-arah apa namanya? Ufuk itu apa ufuk itu? Ya, seluruh arah penjuru arah matahari. Al mubin, yang terang. Wa huwal a'la bi janahihil musyrik. Wa huwa malaikat Jibril al a'la, yang maha tinggi, sahibatil masyrik, yang menguasai arah timur. Waduh, pokoknya penuh. Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril, langit ini penuh, awang-awang ini penuh dengan malaikat Jibril, saking besarnya itu. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa, dan tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'alal ghaibi, kepada suatu yang gaib, ma ghaba minal wahyi wa khabaris sama, apa yang gaib, yaitu wahyu dan khabar dari langit, bidhaninin, orang yang disangka. Wa fi qira'atid dhad wa fi qira'ah bid-dhad, bidhanin atau bidhanin, ai bibakhilin, orang yang bakhil. Fayantakisu, maka mengurangi, syai'an dari sesuatu minhu, sesuatu minhu dari wahyu. Nabi Muhammad itu tidak bakhil, tidak akan menyembunyikan satu sedikit pun dari wahyu, dikeluarkan semua. Apa yang turun dari Allah disampaikan semua kepada para sahabat, apa adanya, enggak ada yang disembunyikan. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, wa ma huwa, dan bukanlah Al-Qur'an itu biqauli syaiton, ucapan setan, mustaqrikin, yang mencuri, as-sam'a, pendengaran. Dulu setan itu suka mengintip pendengaran, suka mengintip suara dari langit. Maka dukun-dukun bisa menebak menggunakan setannya dari mana? Mencuri pendengaran, mencuri pembicaraan malaikat, dicuri. Makanya kadang-kadang dukun itu benar, kadang-kadang dukun juga, tapi ya sering salah. Tapi kadang-kadang menebak itu benar. Dari mana? Dari setan. Setan dari mana? Nguping, ngerti nguping? Mencuri pendengaran dari ngobrolnya para malaikat. Malaikat ngobrol, dia nanti akan jadi presiden Prabowo ini, gitu kan, malaikat yang ngobrol gitu. Akan jadi presiden Prabowo ini. Nah, itu setan dengar, disampaikan pada dukun, dukunnya ngomong Prabowo menang gitu.
Ya, setan itu kadang-kadang benar, namanya mencuri suaranya, obrolannya malaikat. Maka dukun juga kadang-kadang, kamu jodohnya jangan ini, jelek, ini jodohnya. Kadang-kadang benar, kadang-kadang terpaksa ketika dilawan omongannya tidak diturutin, jodohnya dengan ini ternyata celaka atau apalah, celaka atau rezekinya tidak lancar. Terus ganti jodoh ini ternyata baik, lancar. Itu kadang dukun ngomongnya tepat. Dari mana? Dari setannya dari mana? Nguping ya, nguping. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, wa ma huwa dan tidaklah Al-Qur'an itu biqauli syaitonin, ucapan setan, mustarikin yang mencuri, as-sam'a pendengaran, rajim yang dilaknat, yang dirajam. Setan itu rajim yang dirajam, yang dilaknat. Fa aina tadhhabun, maka kemanalah kamu sekalian akan pergi? Maka kemana kamu sekalian wahai orang Mekah, orang kafir akan pergi? Fabi ayyi tariqin, dengan jalan apa? Taslukuna kamu lewat fi ingkarikum, dalam ingkarmu Al-Qur'an terhadap Quran, wa iradikum dan kamu berpaling anhu dari Al-Qur'an. Jalan apa yang kamu pegang? Jalan apa yang kamu lewati itu sehingga kamu mengingkari Al-Qur'an? Alasan apa lagi gitu? Alasan apa? Argumentasi apa? Kamu kok nggak percaya dengan Quran? Kemana kamu akan pergi? Kira-kira gitu. Wa in huwa illa dzikrul lil alamin. In ay ma, tidak. In sama dengan ma, tidak. Tidaklah Al-Qur'an itu kecuali peringatan, dzikrun ay izatun, peringatan lil alamin, bagi alam semesta, al insi wal jin, yaitu malaikat yaitu manusia dan jin. Liman syaa minkum, bagi orang yang menghendaki dari kamu sekalian, bi'a ayyastaqima, menghendaki lurus, bittibail haqqi, dengan mengikuti kebenaran. Quran itu bukan omongannya setan. Quran itu adalah peringatan dari Allah untuk kamu sekalian, jin dan manusia. Bagi siapa yang ingin jalan yang benar, ingin mengikuti jalan yang benar. Wa ma tasyauna, dan kamu tidak akan menghendaki istiqamah, jalan yang benar, al-istiqamatu al-haqqi, dan kamu sekalian tidak akan menghendaki melalui jalan yang benar, illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali Allah menghendaki Rabbul alamin, yang menguasai pencipta alam semesta ini, al-khalaiq, makhluk-makhluk, istiqamatukum alaih. Jadi Quran ini adalah peringatan bagi orang yang berpegang teguh jalan yang benar, baik jin maupun manusia. Nah, tapi manusia dan jin itu tidak akan percaya, tidak akan lewat jalan itu yang benar, kecuali kalau Allah menghendaki. Paham nggak? Kamu percaya nggak? Kamu percaya nggak pada Quran? Jawab, percaya nggak? Nah, kamu percaya pada Quran itu ada kehendaknya Allah. Allah yang menghendaki kamu percaya pada Quran. Banyak orang tidak percaya, Allah tidak menghendaki orang itu tidak percaya. Nah, kita kok percaya? Allah menghendaki kita. Wa ma tasyauna, kamu tidak mempunyai kehendak, illa ayyasha Allah, kecuali kehendaknya Allah. Jadi itu ringkasnya begitu artinya. Kamu tidak punya kehendak apa-apa. Mau kamu iman, percaya, itu kehendak. Mau kamu ingkar, misalkan gak percaya dengan Quran, itu juga kehendak. Jadi orang kafir kufurnya kehendak Allah, orang mukmin imannya kehendak. Kamu jadi orang mukmin, pesantren di At-Taqofah, ngaji, sholat, kehendak. Ada lagi orang yang tidak mau sholat, gak mau ibadah, gak percaya pada Allah, gak mau puasa, gak mau ngaji, apalagi itu juga kehendak. Jadi kita harus bersyukur pada Allah. Alhamdulillah kita diciptakan menjadi orang yang mukmin dan berjalan di atas jalan yang benar, istiqamah. In huwa illa dzikrul alamin liman syaa minkum ayyastaqim, bagi orang yang mau istiqamah, mau lurus, mau jalan yang benar, bittiba'il haqqi, mengikuti jalan yang benar. Wa ma tasyauna, dan kamu sekali-kali tidak punya kehendak istiqamah alal haq, kamu tidak punya kehendak berjalan di atas yang benar, illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali dengan kehendak Allah yang menciptakan alam semesta ini. Paham ya? Kapan di Murojaah kapan?
Nanti dia murojaah ya, biar nanti baca. Tidak cuma mendengarkan, harus bisa baca. Jangan hanya mendengarkan saya baca. Kamu pun supaya paham. Jadi yang dibaca itu paham. Banyak sekali orang baca Quran tapi maknanya tidak paham. Nah, sekarang paham ya? Amma yatasaalun sudah paham, wan nazi'at paham, abasa wa tawalla paham. Sekarang takwir idza syamsu juga paham. Kalau mau ingin paham betul, di murojaah supaya pahamnya benar-benar paham. Ini tafsir yang paling kecil. Al-Jalal ini tafsir yang paling kecil. Nanti kalau udah paham tafsir yang kecil, bisa pindah pada tafsir yang besar. Misalkan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berapa jilid? 5 ya? 5 jilid. Al-Kasyaf yang paling besar tafsir Razi 16 jilid. Ini aja yang kecil dulu supaya paham. Paham secara dulu, secara umum dulu paham. Jadi kita mengerti maknanya Al-Qur'an. Besok mulai membaca ya, besok udah. Dan murojaah belum? Di murojaah itu nanti baca satu-satu biasa seperti waktu Al-Fatihah.